Bab 2506, Tiga Sinar Cahaya. Julia telah mendapatkan kembali kekuatannya ke puncaknya. Setelah dia pulih, dia memiliki kekuatan untuk melawan Delinger, karena kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, bahkan dalam pertempuran, Delinger dapat menemukan waktu untuk membunuh Julian. Dia tidak bisa memberi kesempatan pada Delinger. Dia tahu bahwa ada klan kekacauan lain dalam kegelapan. Tetapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Sisanya adalah apa yang terjadi dalam Endless. Apakah klan Chaos akan membunuh Julian atau tidak, bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Apa yang bisa dia kendalikan adalah mencegah Delinger membunuh Julian. Dia mengorbankan dirinya sendiri, memperoleh kekuatan super, dan secara paksa bereinkarnasi dengan Delinger. Yang tersisa hanyalah roda rolete di kekosongan ini. Inilah senjata penghancur Delinger, reinkarnasi iblis. Formasi 10.000 setan masih ada dan terus melahap alam kekacauan. Pertarungan berakhir sementara dan Julian mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Dia sedang sekarat. Dia melihat semua yang dilakukan Julia, namun yang tidak disangkanya adalah pada akhirnya Julia lah yang muncul, menyelamatkan hidupnya, dan memberinya kesempatan untuk bernapas. Haha. Di dalam kegelapan, terdengar suara tawa gila. Pemimpin kedua dan ketiga iblis jahat luar sudah mati. Zhang Taichu terluka parah. Julian juga terluka parah. Siapa di dunia ini yang bisa menjadi lawanku sekarang? Suara ini bergema di seluruh alam kekacauan. Julian berdiri sekarat dalam kehampaan yang kacau. Dia terluka serius saat itu. Jiwanya tak mampu lagi bertahan dan tak mampu lagi menyatu dengan bayangan diagram itu. Jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan lagi, duduk bersila di atas diagram yang rusak. Pada saat ini, jiwa Julian sangat lemah, hanya sedikit jejak jiwa yang tersisa. Dan seluruh domain yang kacau itu terus-menerus runtuh. Menghadapi pemandangan ini, Julian ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Di luar Chaos, banyak orang kuat melihat kejadian ini namun tidak mengambil tindakan. Bukannya mereka tidak mau bertindak, tetapi mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Sekalipun mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Alam kekacauan terus-menerus ditelan oleh formasi 10.000 setan, dan alam kekacauan terus-menerus menghilang. Sementara itu, Duan di kegelapan terus tumbuh semakin kuat. Julian baru saja menyaksikan hilangnya Chaos Domain. Dia menunggu sinar itu muncul. Namun, hingga Chaos Domain menghilang, seberkas cahaya yang disebutkan USZ tidak muncul. Setelah Chaos Domain menghilang, muncullah seorang pria parubaya dan seorang wanita cantik. Inilah Duan dan Dunsing. Keduanya muncul di depan jiwa yang tersisa milik Julian. Klan Chaos mengangkat tangan, ingin membunuh Julian dan melenyapkan masalah itu selamanya. Ayah, tunggu. Duan segera berbicara. Ada apa? Duan menatap Dunsing. Dunsing berkata, Ayah, Julian sama sekali bukan ancaman sekarang. Dia memiliki banyak rahasia, dan ada juga 10 arah langit dan bumi. Diagramnya bahkan lebih misterius. Meskipun ayah sekarang tak terkalahkan, jika dia mendapatkan rahasia Julian, dia mungkin bisa memasuki ranah dominasi. Itu masuk akal. Duan menyebarkan kekuatan di telapak tangan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya putih melesat cepat dari kehampaan di kejauhan. Ini aku datang. Ketika jiwa Julian yang tersisa melihat seberkas cahaya, secercah kegembiraan muncul di wajah ilusinya. Saat pikirannya bergerak, diagram itu dengan cepat pulih, menutupi reinkarnasi jahat yang ditinggalkan oleh Delinger setelah kematiannya, dan kemudian diagram itu menghilang. Adapun jiwa Julian yang tersisa, ia menunjukkan keadaan bebas dan tenang, dan dalam sekejap muncul di depan berkas cahaya, dan jiwa yang tersisa menyatu dengan berkas cahaya tersebut. Sinar cahaya itu datang dengan cepat, lalu pergi dengan cepat, dan lenyap dalam sekejap. Adapun Julian, dia menghilang bersama roda iblis reinkarnasi dan sinar cahaya. Namun, ia meninggalkan hati yang tak berujung. Pada saat pergi, dia menggunakan sisa kekuatan jiwanya yang tersisa untuk mengaktifkan hati yang tak berujung. Dengan menggunakan kekuatan hati tak berujung, ia memulihkan domain kekacauan yang hilang dan membangkitkan makhluk mati yang tak terhitung jumlahnya di domain kekacauan. Setelah melakukan semua ini, kekuatan jiwanya hampir hancur, hanya tersisa sedikit saja. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga bahkan klan Chaos tidak sempat bereaksi. Apa itu? Chaos ingin merasakan sinar cahaya itu, tetapi meskipun dia sekarang sangat kuat, dia tidak dapat merasakan keberadaan sinar cahaya itu. Anak ini. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Duan. Dia berpikir sejenak dan berkata, seharusnya Julian menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan jantung tak berujung, memulihkan alam kekacauan yang hilang dan membangkitkan makhluk-makhluk yang mati secara tragis di alam kekacauan. Meskipun dia memulihkan alam kekacauan, dia juga membayar harga tertinggi dengan nyawanya. Sinar cahaya putih itu seharusnya adalah cahaya jiwa Julian. Sekarang Julian telah sepenuhnya musnah, dan cahaya jiwanya juga telah hilang. Dunsing juga tidak mengetahui seni sebenarnya memperbaiki langit, dan tidak mengetahui bahwa tiga sinar cahaya muncul di awal kelahiran Endless.
Dia hanya bisa menebak ini. Duan juga berpikir begitu. Pada saat ini, dia tersenyum. Julian, Delinger dan pemimpin ketiga iblis jahat luar semuanya telah menghilang ke angkasa tak berujung. Sekarang musuh terbesarnya adalah Zhang Taichu yang terluka parah. Zhang Taichu terluka parah setelah pertempuran sengit, jadi tidak sulit baginya untuk membunuh Zhang Taichu sekarang. Mereka yang mengikuti aku akan makmur, dan mereka yang melawan aku akan binasa. Duan berdiri di kekosongan domain kekacauan yang telah dipulihkan, dan suaranya bergema di seluruh 10 domain. Di luar chaos domain, alam semesta manusia. Semua orang terdiam. Mata Sarah dan yang lainnya basah, dan air mata kristal jatuh. Mereka mengira Julian akan menciptakan keajaiban. Namun, Julian gagal menciptakan keajaiban, dan akhirnya dikalahkan. Dia menghilang selamanya di dunia yang tak berujung, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Sarah berdiri di istana surgawi yang hancur. Air mata kristal mengalir di matanya. Dia mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di lengannya. Leluhur darah datang dan menepuk bahunya. Dia ingin menghiburnya, tetapi saat kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak dapat mengatakannya. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Dunsing, Duan, ras kekacauan. Sarah menggertakkan giginya, dan niat membunuh yang tak terbatas muncul dalam hatinya. Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya putih muncul di kehampaan. Sinar cahaya ini muncul entah dari mana dan langsung menusuk tubuh Sarah. Kecepatan sinar cahaya ini terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik alam kekacauan seperti Blood Ancestor tidak dapat merasakannya. Tubuh Sarah membeku di tempat sejenak. Pada saat ini, seberkas cahaya muncul lagi di suatu tempat di alam tak berujung. Sinar cahaya itu berkelebat lalu menghilang, dan tak seorang pun menyadari kemunculannya. Ketiga sinar cahaya tempat lahirnya dunia tak berujung semuanya muncul. Julian pergi dengan jiwa Julian yang tersisa. Salah satunya menembus tubuh Sarah. Seberkas cahaya muncul lalu menghilang, dan tak seorang pun tahu siapa yang ditakdirkan mendapat seberkas cahaya terakhir itu. Setelah beberapa saat, Sarah tiba-tiba tersadar. Di bagian terdalam benaknya, muncul prasasti-prasasti yang misterius dan mendalam. Ini, ada ekspresi ketidakpercayaan di wajah cantiknya. Ini sungguh ajaib. Sekalipun berdiri di atas reruntuhan surga, seseorang masih bisa memperoleh kesempatan dan keberuntungan. Tanpa mereka sadari, bahwa semua ini sudah ditakdirkan, dan bahwa ada tangan tak terlihat di balik semua ini. Bab 2507, Julian belum mati. Di suatu tempat di dunia yang gelap. Setelah pertempuran sengit, Kai menghancurkan iblis jahat dari luar angkasa yang menjaga tempat ini dan menyelamatkan Astan yang terjebak. Meskipun Kai datang untuk menyelamatkan Astan. Namun, fluktuasi pertempuran di chaos domain ini terlalu mengerikan. Meski dia berada beberapa wilayah jauhnya, dia dapat merasakan gejolak pertempuran yang mengerikan. Selain itu, Julian meninggalkan prasasti untuknya. Prasasti ini tidak hanya memungkinkan komunikasi tepat waktu, tetapi dia juga dapat menggunakan prasasti ini untuk merasakan situasi Julian. Kai duduk di atas batu hitam dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Astan terluka parah. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Dia hanya berbaring di atas batu, terengah-engah. Dia memanjat dengan susah payah dan bersandar di punggung Kai. Keduanya berdiri saling membelakangi. Kali ini bosnya benar-benar pergi. Kai mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Astan terjebak di dunia gelap dan diselamatkan oleh Kai. Dia belum tahu situasinya. Kai menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Setelah mengetahui hal-hal ini, Astan juga mengepalkan tinjunya. Mereka masih berhasil. Astan juga dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas. Dia ingin menghancurkan Chaos Clan dan Duan, tapi sekarang dia tidak berdaya. Sekalipun luka-lukanya sembuh dan kekuatannya pulih, dia tetap tidak akan sebanding dengan klan Chaos. Julian tidak mati dalam pertempuran itu. Namun, menurut pendapat semua orang, Julian sudah tewas dalam pertempuran. Julian tewas dalam pertempuran, dan seluruh penghuni alam semesta mengheningkan cipta. Dan kemudian, Duan datang ke dunia. Dia mengambil alih kendali hati tak berujung yang sesungguhnya yang ditinggalkan oleh Julian, mengendalikan dao surgawi dari 10 alam, dan menjadi penguasa sejati dari yang tak berujung. Selain itu, ia juga mengumumkan waktunya. Yaitu 30.000 tahun kemudian, saat ia naik tahta klan Chaos dan menjadi penguasa keabadian. Dalam sekejap mata, 30.000 tahun berlalu. Klan Chaos sangat bersemangat hari ini. Banyak sekte tersembunyi muncul untuk memberi selamat kepada Duan karena telah menjadi penguasa baru dari Endless. Klan Chaos sangat bersemangat, tetapi klan manusia sangat pendiam. Banyak manusia kuat muncul di istana surgawi klan manusia, tetapi mereka semua terdiam. Duan menjadi penguasa baru keabadian, menandai dimulainya era baru keabadian. Dan Dunsing pun menjadi makhluk surgawi sejati, yang kedua setelah Kaisar dan di atas semua orang. Waktu berlalu dengan lambat. 10 alam tak berujung menjadi makmur di bawah kekuasaan Duan.
Bangsa Chaos tidak memanfaatkan status mereka untuk menekan ras manusia, dan tidak pula menekan ras lain, tetapi membiarkan ras lain berkembang dengan damai. Dalam sekejap mata, satu era berlalu. Sarah telah mengasingkan diri sejak Julian tewas dalam pertempuran. Kemunduran ini akan berlangsung selama satu era penuh. Beberapa saat kemudian, Sarah tiba-tiba membuka matanya. Julian tidak mati. Sebuah suara datang dari surga ke-33 surga umat manusia dan menyebar ke seluruh surga umat manusia. Dalam sekejap, manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar tempat Sarah menyendiri. Sarah juga keluar dari tempat retret itu. Bu, apa yang terjadi? Waktu sudah berlalu begitu lama, bagaimana ibu bisa mengatakan bahwa ayah tidak meninggal? Sarah melirik Arjuna yang bertanya dan berkata, aku bisa merasakannya. Di sini, banyak manusia kuat sedang memperhatikan Sarah. Sarah juga menceritakan tentang keberuntungan yang diterimanya setelah Julian tewas dalam pertempuran. Dulu, di reruntuhan Istana Surgawi, beberapa prasasti misterius muncul di benakku tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, aku mengasingkan diri. Selama era sebelumnya, kekuatanku telah meningkat pesat. Baru saja, aku merasakan seberkas cahaya ajaib di tubuhku. Aku juga merasakan bahwa ada seberkas cahaya lain di suatu tempat di alam tanpa akhir, dan jiwa Julian tersembunyi di seberkas cahaya ini. Mendengar hal itu, semua manusia berkuasa yang hadir menjadi bersemangat. Kai menahan kegembiraannya dan bertanya, di mana bosnya? Ya, Sarah, jangan membuat kami penasaran. Di mana Julian? Cepat beritahu aku. Setelah mengetahui bahwa Julian masih hidup dan jiwanya masih ada, semua orang yang hadir menjadi gembira. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bisa merasakan di mana tepatnya Julian berada. Aku hanya bisa merasakan bahwa dia masih hidup dan jejak jiwanya tersembunyi dalam seberkas cahaya. Sarah hanya tahu bahwa Julian masih hidup, dan tidak tahu di mana dia sekarang. Sarah, apa tingkat kultivasimu? Leluhur darah tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sarah. Meskipun Sarah tidak mengeluarkan aura apapun, dia dapat merasakan bahwa Sarah berbeda saat ini. Saya telah memasuki kondisi kekacauan dan kembali ke kesatuan. Sarah berkata dengan tenang dengan raut wajah tenang di wajahnya yang cantik, aku telah menghabiskan seluruh zaman ini untuk memahami prasasti misterius. Aku telah memahami beberapa misteri dunia yang tak berujung, kultivasiku telah maju pesat, dan aku juga telah memahami kekuatan magis yang luar biasa dan unik. Kondisi kekacauan kembali ke kesatuan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua makhluk hidup di sini tercengang. Terutama Kai. Dia menerima warisan Six Round dan memiliki formasi pembunuhan ketiga di tubuhnya, tetapi setelah satu era berlalu, dia hanya naik dari Chaos Infinity Realm ke puncak Chaos Transcendence Realm, dan bahkan belum memasuki Chaos All Things Realm. Dan Sarah benar-benar memasuki keadaan kekacauan dan kembali ke kesatuan secara diam-diam. Bukankah ini mengerikan? Semua makhluk yang hadir tercengang. Sudah saatnya pergi ke klan Chaos di alam Chaos. Sarah memandang ke arah domain kekacauan. Alam semesta manusia telah meninggalkan alam semesta yang kacau. Alam semesta manusia saat ini tidak termasuk dalam domain manapun, tidak pula berada di bawah yurisdiksi surga domain manapun. Sebaliknya, itu adalah alam semesta terpisah yang ada dalam ketidakterbatasan. Bahkan dapat dikatakan sebagai domain tersendiri, tetapi luas domain ini relatif kecil. Kakak ipar, aku akan pergi bersamamu. Ketika berbicara tentang klan Chaos, Kai menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin aku bisa tersisih? Astan juga berdiri. Astan adalah manusia pertama di alam semesta manusia yang memasuki alam kekacauan setelah era Kaisar Manusia. Dia juga adalah orang yang telah mengolah alam Dao bebas hingga ke titik ekstrim. Dulu saat dia berada di Gunung Sauji di arena kekacauan, dia telah menyentuh ambang batas tingkat ke-12 alam Dao bebas. Selama masa ini, ia mengasingkan diri dan berlatih keras. Tingkat kultivasinya saat ini telah mencapai puncak alam kekacauan, dan alam Dao bebasnya bahkan telah mencapai tingkat ke-12. Kematian Julian dalam pertempuran memberinya motivasi untuk berlatih. Selama era ini, ia berlatih dengan kebencian di dalam hatinya. Sekarang, saatnya untuk membalas dendam pada Julian. Bukan hanya Astan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta manusia menahan kebencian, dan mereka semua ingin suatu hari menerobos ke dalam Chaos Domain dan Chaos Universe untuk membalaskan dendam Julian. Namun, Duan terlalu menakutkan. Sebelum Julian pergi, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan hati tak berujung, dan menggunakan hati tak berujung untuk memulihkan alam kekacauan. Hal ini mengakibatkan dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil Endless Heart, dan Endless Heart yang asli berhasil didapatkan oleh Duan. Basis kultivasi kaum Chaos sendiri sangat kuat, ditambah dengan hati tak berujung, bagaikan gunung yang menekan banyak orang kuat di kalangan manusia, membuat mereka mustahil membalas dendam terhadap Julian. Sekarang, Sarah telah memasuki keadaan kembali ke kekacauan dan mencapai puncak keadaan kekacauan. Sekaranglah saatnya untuk membalas dendam dan meminta penjelasan dari Julian. Saya akan pergi sendiri. Sarah menatap semua orang dan berkata, kelompok Chaos terlalu menakutkan. Bahkan jika aku telah memasuki alam Chaos Return to Oneness, aku tidak yakin bisa membunuh mereka. Pertarungan ini adalah masalah hidup dan mati.
Kesenjangan antara kalian dan kelompok Chaos terlalu besar. Bab 2508, Sarah datang ke pintu. Satu era lamanya 4,9 miliar tahun. 400.000 era membentuk satu era. Hanya dibutuhkan 490.000 zaman untuk melangkah dari alam tak terbatas Tianji Dao ke alam kekacauan dan kembali ke kesatuan. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengerikan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak zaman yang telah berlalu sejak era Kaisar Manusia. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 10 alam, namun hanya segelintir dari mereka yang memasuki alam kekacauan. Dan hampir tidak ada orang yang telah memasuki kondisi chaos dan kembali bersatu kecuali Duan yang telah mengambil jalan samping. Untuk memasuki keadaan kekacauan dan kembali pada kesatuan, di samping potensi diri sendiri, seseorang juga memerlukan kesempatan yang luar biasa. Klan Kekacauan. Semenjak Duan menjadi penguasa abadi yang sesungguhnya, klan Chaos telah memasuki era paling cemerlangnya. Nasib klan Chaos pun menjadi amat mengerikan. Gunung Kekacauan milik klan Kekacauan dengan demikian telah menjadi tempat suci untuk berkultivasi di 10 alam. Selama era terakhir, ia telah menarik banyak makhluk dari 10 alam untuk bergabung. Bahkan makhluk-makhluk yang ditolak oleh klan Chaos akan mencari tempat untuk berlatih di dekat Gunung Chaos, mencoba mendekati Gunung Chaos dan terkontaminasi oleh sebagian keberuntungan klan Chaos. Klan Chaos tidak menghentikan ini. Gunung Kekacauan, di luar gerbang gunung. Hampir tidak ada makhluk hidup lain di sini kecuali beberapa pengikut Gunung Kekacauan. Namun, di kejauhan Gunung Kekacauan, banyak makhluk berkumpul. Semua makhluk ini datang untuk berlatih di dekat Gunung Kekacauan, mencoba terkontaminasi oleh keberuntungan klan Kekacauan. Gunung Chaos, gunung di belakang puncak utama. Ada rumah bangsawan di sini. Ini adalah kediaman klan Chaos. Di antara seluruh klan Chaos, hanya satu makhluk yang dapat masuk dan meninggalkan tempat ini dengan bebas, yaitu gadis surgawi Dunsing. Di kejauhan, seorang wanita tinggi, cantik, dan anggun mengenakan gaun putih datang. Dia menyenandungkan sebuah lagu kecil dan tampak dalam suasana hati yang baik. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah memasuki rumah besar itu. Di suatu tempat yang menyenangkan di dalam rumah besar itu, seorang lelaki setengah baya tengah duduk bersila, bermeditasi. Saat Dunsing datang, lelaki parubaya itu menghilang dari tempatnya berada, dan sesaat kemudian ia muncul di hadapan Dunsing. Ada apa? Kenapa kamu begitu senang? Duan sambil tersenyum. Dunsing tersenyum dan berkata, Ayah, aku juga telah memasuki alam chaos. Mulai hari ini, aku juga seorang pria yang kuat. Hehe. Duan tertawa pelan dan berkata, jalanmu masih panjang. Paling banter, Chaos Realm hanya bisa dianggap ahli, bukan yang kuat. Di mana ayahnya? Dunsing bertanya, apakah kau sudah menemukan ambang batas menuju alam dominasi? Duan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bagaimana mungkin hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Bagaimanapun juga, alam ini hanyalah legenda, dan tidak dapat dipastikan apakah itu ada atau tidak. Dibandingkan dengan mantan kaisar manusia, siapa yang lebih kuat, ayah atau bukan? Dunsing bertanya lagi. Duan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Aku belum pernah bertarung melawan kaisar manusia secara langsung, dan aku tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Kaisar manusia adalah sebuah legenda. Kaisar manusia adalah sebuah legenda. Bahkan setelah bertahun-tahun, perbuatannya masih diketahui secara luas. Kaisar manusia di masa lalu terlalu menakutkan. Bahkan manusia Chaos yang kini telah mencapai tahap kekacauan kembali ke kesatuan tidak yakin akan memenangkan pertempuran dengan kaisar manusia. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Zhang Taichu? Tanya Duan. Sejak dia menjadi penguasa ketidakterbatasan, dia terus mencari Zhang Taichu. Zhang Taichu sangat kuat dan merupakan ancaman besar baginya, tetapi satu era telah berlalu dan tidak ada berita tentang Zhang Taichu. Di masa lalu, Zhang Taichu bertarung sendirian melawan banyak leluhur sekte tersembunyi di medan perang yang kacau, menewaskan lebih dari selusin orang dan melukai beberapa lainnya. Namun, dia juga terluka. Suatu era telah berlalu, dan dia juga khawatir mengenai pemulihan Zhang Taichu dari luka-lukanya. Zhang Taichu merupakan seorang pria kuat yang pernah bersaing dengan kaisar manusia untuk meraih supremasi. Meskipun dia sekarang telah mencapai tahap kekacauan kembali ke kesatuan, dia masih lebih atau kurang waspada. Belum, Dunsing menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, mata-mata klan kita telah mencari di seluruh 10 alam tak berujung, namun tidak ada jejak Zhang Taichu. Duan menghela napas dan berkata, aku tidak dapat menemukan keberadaannya bahkan dengan Endless Heart. Jika dia bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Selama Zhang Taichu masih hidup, rakyat Chaos tidak akan merasa tenang. Namun, terlalu sulit untuk menemukan Zhang Taichu. Yang dapat saya lakukan sekarang adalah terus berlatih dan meningkatkan kekuatan saya, sehingga saya dapat mempertahankan posisi saya. Pada saat ini, klan Chaos berada di luar Gunung Chaos. Wush! Seberkas cahaya turun dari langit. Cahaya itu jatuh ke tanah, membentuk seorang wanita berpakaian hitam. Wanita itu berambut hitam panjang, temperamennya menonjol, dan wajahnya tampak dingin. Siapa ini? Mereka benar-benar mendarat tepat di luar gerbang Gunung Chaos.
Apakah mereka mencari kematian? Ini adalah Sarah dari alam semesta manusia. Dia adalah nenek dari ras manusia dan mantan istri Julian. Sarah muncul di luar gerbang gunung klan Chaos, yang menarik perhatian banyak makhluk di kejauhan. Siapa Julian? Beberapa generasi muda tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Julian adalah pahlawan. Hidupnya adalah sebuah legenda dan dia meninggalkan banyak legenda. Akan tetapi, legenda-legenda ini hanya beredar di kalangan umat manusia dan hanya di beberapa sekte kuno saja. Makhluk yang lahir setelah kematian Julian hampir tidak mengenal Julian. Karena setelah Chaos menjadi penguasa keabadian, dia menggunakan hati keabadian untuk secara sengaja menekan masalah ini. Bahkan banyak makhluk di alam kekacauan tidak tahu bahwa pertempuran dahsyat telah terjadi di alam kekacauan, dan bahwa alam kekacauan telah dihancurkan. Julian, dia adalah orang yang menakutkan dan kuat. Kembali di Chaos Domain, dia mengandalkan level kultivasinya di tahap awal Chaos Infinite Realm untuk melawan pemimpin kedua iblis jahat di luar. Meskipun dia kalah, dia tetap menang dengan terhormat. Beberapa hal tentang Julian diceritakan oleh orang-orang kuat dari generasi tua. Sarah muncul di luar gerbang gunung klan kekacauan. Begitu dia muncul di sini, dia bisa merasakan bahwa klan Chaos sangat beruntung. Seluruh klan Chaos diselimuti oleh keberuntungan yang mengerikan dan tak berujung. Duan, keluarlah dan mati. Sarah berteriak. Teriakan keras itu bergema di seluruh gunung kekacauan bagaikan guntur. Teriakan keras ini langsung membangunkan beberapa tamu sakti dari klan Chaos. Semua pejabat tamu ini bergabung setelah Chaos menjadi Lord of the Endless. Mereka dulunya adalah orang-orang terkenal dan berkuasa. Meskipun klan Chaos tidak menyerang sekte-sekte tersembunyi itu pada awalnya, para orang kuat dari sekte-sekte tersembunyi ini bergabung dengan klan Chaos dan menjadi tamu-tamunya untuk melindungi sekte dan ras mereka sendiri. Gunung di belakang puncak utama Gunung Chaos. Dinsin melihat keluar gerbang gunung dan berkata dengan tenang, "Itu Sarah, istri Julian." Hehe. Duan tersenyum tipis dan berkata, "Julian sudah lama meninggal, dan istrinya baru saja datang berkunjung. Kamu tidak perlu memperhatikan karakter sekecil itu. Cari saja murid untuk menghadapinya. Ingat, jangan menyakiti kehidupan siapapun." "Ya, ayah." Dunsing pergi dan tubuhnya menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di luar gerbang gunung. Dia muncul dan berdiri di depan Sarah, dengan senyum di wajah cantiknya, dan berkata, "Sarah, aku sudah lama tidak melihatmu." Melihat Dunsing yang muncul, kemarahan muncul di hati Sarah. Pada awalnya, Duanlah yang secara diam-diam menyebabkan kekacauan di Chaos Domain. Karena Dunsing melepaskan pemimpin kedua iblis jahat dari luar angkasa, Delinger, maka Julian tewas dalam pertempuran. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Julian belum mati, dia tidak tahu di mana Julian sekarang. "Sarah, kembalilah. Klan Chaos bukan tempat yang tepat untukmu. Era pertikaian antara klan manusia dan klan Chaos sudah berakhir. Dulu, klan manusia bukanlah tandingan klan kita, apalagi sekarang." Menghadapi Sarah yang marah, Hung Sing tampak sangat tenang. Bab 2509, menantang penguasa tak berujung. Ini adalah Gunung Kekacauan, wilayah klan Kekacauan. Sang Dewi tahu bahwa Sarah juga seorang jenius dalam kultivasi dan telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Dia juga tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Sarah di usianya sekarang. Akan tetapi, tidak peduli tingkat apa yang dicapainya, dia tidak takut. "Sarah, kembalilah. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam pada Julian, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih jauh dari itu." Hung Sing meminta Sarah pergi agar dia tidak membuat dirinya malu. Menghancurkan. Sarah berdiri di sana, tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia membuka mulutnya dengan lembut. Kata-katanya tampaknya memiliki kekuatan ajaib. Setelah dia mengucapkan sepatah kata, suatu kekuatan dahsyat menghancurkannya. Dunsing yang telah memasuki alam kekacauan tidak mampu menahan kekuatan ini. Tubuhnya meledak seketika. Jiwanya juga hancur dalam sekejap. Makhluk kuat di alam kekacauan baru saja menghilang di dunia ini. Sarah tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengucapkan satu kata ini. Pemandangan ini mengejutkan banyak makhluk di sekitar. Gunung Chaos, gunung di belakang puncak utama. Ketika Duan merasakan kejadian ini, mereka tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Dia mengaktifkan Dao, dan Dunsing yang hancur langsung bangkit kembali dan muncul di hadapannya. Pada saat ini, beberapa pejabat tamu dari klan Chaos muncul. Puluhan tamu penting muncul di luar gerbang gunung, menghalangi jalan Sarah. "Ini adalah klan Chaos, kami tidak akan menoleransi penghinaan apapun. Ambillah." Berhadapan dengan orang-orang yang bersikap netral dan pengecut ini, Sarah sama sekali tidak memiliki perasaan baik terhadap mereka. Saat itu di Chaos Domain, Julian bertarung melawan Delinger, namun orang-orang kuat ini tidak berani menyerang. Pikiran Sarah bergerak, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang ini sangat ajaib. Itu bukan senjata sungguhan, tetapi sihir yang berasal dari kekuatan suci tertentu. Gulungan. Sarah mengayunkan pedang di tangannya. Energi pedang ada di mana-mana. Energi pedang yang tampaknya tak terlihat tetapi nyata ini menyebar, dan puluhan pria kuat di depannya terbunuh dalam sekejap. Bahkan mereka yang berada di Chaos All Things Realm tidak dapat melawan pedang Sarah.
Dengan satu serangan pedangnya, Sarah menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Banyak makhluk hidup berkumpul di kejauhan. Ketika Sarah pertama kali muncul, mereka semua menonton dengan gembira, mengira bahwa Sarah datang ke klan kekacauan untuk mati, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sarah ini terlalu kuat. Mereka adalah sekelompok orang kuat dari sekte tersembunyi. Di antara mereka ada orang kuat di alam primal chaos. Apakah dia pergi begitu saja? Mengapa Sarah begitu kuat? Semua makhluk hidup tercengang. Sarah, kau bertindak terlalu jauh. Teriakan dingin terdengar dari puncak utama Gunung Chaos. Segera setelah itu, seorang pria parubaya muncul di langit. Ini Duan. Klan Chaos mengepalkan tangan mereka di belakang punggung, dengan sikap yang tak tertandingi. Sarah menatap Duan di langit di kejauhan, mengarahkan pedang panjang di tangannya, dan berkata dengan dingin, hari ini aku akan membalaskan dendam Julian. Hari ini aku akan memegang pedang umat manusia dan membunuhmu. Aura Sarah menjadi sangat kuat dalam sekejap. Aura keadaan kekacauan yang kembali bersatu dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Rambut hitam panjangnya mulai menari-nari, dan dia memanjat ke langit selangkah demi selangkah, muncul di tingkat yang sama dengan Duan. Setelah Duan merasakan aura Sarah, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekacauan kembali ke kesatuan, bagaimana ini mungkin? Dia tidak mempercayainya. Dia mengalami kesulitan yang tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya dia memasuki kondisi kekacauan kembali ke kesatuan. Sedangkan Sarah, seorang manusia, tidak memiliki pahala yang besar, tidak memiliki kesempatan besar, dan tidak memiliki keberuntungan besar. Dahulu kala, dia berada di tahap awal Tianji Dao, dan di kemudian hari, dia memasuki tahap kekacauan dan kembali ke tahap kesatuan. Bagaimana caramu berlatih? Bagaimana mungkin kamu bisa memasuki keadaan kekacauan yang kembali ke kesatuan? Klan Chaos bertanya dengan dingin. Aku memegang pedang kemanusiaan di tanganku dan telah mencapai keadaan kesatuan dari kekacauan. Bisakah aku membunuhmu, Duan? Sarah memasang ekspresi dingin dan mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Duan. Pedang ini diubah oleh Sarah dengan menyerap pikiran anggota manusia. Inilah kerinduan terhadap Julian, dan inilah pedang yang bertransformasi dari kebencian terhadap kekacauan. Ekspresi kerumunan yang kacau itu suram dan menakutkan. Menurut pendapatnya, hanya dia yang bisa memasuki wilayah ini, dan tidak ada makhluk lain yang memenuhi syarat. Zhang Taichu, yang menjadi ancaman baginya, belum muncul, dan sekarang Sarah telah muncul. Sarah, sebagai penguasa abadi, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi abadi. Aku tidak ingin bertarung di salah satu dari 10 wilayah abadi. Beranikah kau mengikutiku ke dunia gelap? Di dunia gelap yang lebih luas, aku bisa melepaskan diri dan melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Suara Duan bergema. Maumu? Sarah juga tidak ingin nyawa yang tidak bersalah menderita akibat pertempuran. Sarah dan Duan meninggalkan tempat ini satu demi satu dan menuju dunia gelap yang tidak diketahui. Puncak utama Gunung Chaos. Kekacauan runtuh tak berdaya ke tanah. Sarah terlalu menakutkan. Dia dihancurkan hanya dengan satu kata. Dia telah mengalami kematian, dan meskipun dia kini telah dibangkitkan, jiwanya masih gemetar. Sekalipun dia memiliki tingkat kultivasi alam kekacauan tak terbatas, dia begitu takut hingga tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ada ketakutan di wajah cantik Dunsing. Dunia gelap yang tidak dikenal. Dunia yang gelap berada di luar batas yang tak terbatas. Dunia yang gelap itu luas. Zona tak berujung dapat dijelajahi hingga ke batas-batasnya, namun dunia gelap tidak dapat dijelajahi hingga ke batas-batasnya. Dunia gelap diselimuti kegelapan, dipenuhi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan aneh. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di udara di atas dunia yang gelap. Meskipun kabut hitam itu sangat aneh dan dapat merusak segalanya, Sarah dan Duan dapat mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh kabut hitam itu. Sarah, aku sangat penasaran, mengapa kau bisa memasuki Chaos Unity Realm hanya dalam satu zaman? Bahkan jika kau telah memperoleh kekayaan yang besar, itu tidak mungkin. Aura yang ditampilkan Sarah membuat Duan sangat bingung. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Sarah berkultivasi dari kekacauan hingga kembali ke kesatuan. Apakah menurutmu sebagai penguasa keabadian, kau bisa mengetahui segalanya di dunia? Masih banyak yang belum kau ketahui. Sarah berbicara dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di hadapan Duan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga saat dia muncul, pedang manusia di tangannya sudah tertusuk. Duan mengangkat tangannya, dan seberkas energi muncul di telapak tangannya, yang digunakan untuk menahan serangan Sarah. Boom! Energi yang muncul di telapak tangannya langsung hancur. Duan juga terkejut dan mundur. Pada saat didorong mundur, Sarah secara misterius muncul di belakangnya, dan pedang manusia di tangannya langsung menembus tubuh Duan. Duan sangat berhati-hati. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Sarah dan terluka pada pertemuan pertama. Saat dia ditusuk oleh pedang, auranya tiba-tiba melonjak, dan aura mengerikan itu langsung memaksa pedang keluar dari tubuhnya. Aura ini juga mendorong Sarah mundur. Duan mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya berubah ganas dan menakutkan.
Sarah, kau sudah mati. Kekuatan yang ditunjukkan Sarah membuatnya merasa terancam. Jika Sarah tidak mati, akan ada banyak masalah. Niat membunuh yang kuat muncul dalam hatiku. Pada saat ini, Duan tidak lagi menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Sarah. Bab 2510, tahun-tahun berlalu. Pertempuran sengit terjadi di bagian terdalam dunia gelap. Pertempuran ini berlangsung lama. Akibat dari pertempuran ini sungguh mengerikan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berani mendekati dunia gelap tersebut, sebab medan pertempuran berada di dunia gelap dan pikiran spiritual makhluk dari dunia luar tidak mampu menembus hingga ke bagian terdalam dari dunia gelap tersebut. Setelah pertempuran berlangsung beberapa saat, dampak pertempuran perlahan mereda. Duan meninggalkan dunia gelap dalam keadaan terluka, lalu kembali ke Gunung Keos milik klan Keos, tempat mereka mengasingkan diri selama beberapa waktu sebelum muncul kembali. Hal pertama yang dilakukan Duan setelah muncul adalah mengumumkan bahwa mulai sekarang Sarah akan menjadi nenek dari umat manusia, dan bahwa umat manusia akan menikmati keberuntungan klan kekacauan. Setelah dia mengatakan hal ini, setengah dari keberuntungan klan Keos dilimpahkan kepada umat manusia. Setelah mengumumkan satu hal, Duan mengasingkan diri. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu hasil pertempuran. Akan tetapi, baru setelah puluhan ribu tahun setelah pertempuran tersebut, Duan muncul dan mengumumkan hal ini. Makhluk-makhluk di dunia luar semuanya menebak-nebak hasil pertempuran ini. Saya pikir Sarah menang. Seharusnya begitu. Kalau tidak, Duan tidak akan memberikan setengah dari keberuntungan mereka kepada umat manusia. Ras manusia. Tempat rahasia. Banyak manusia kuat berkumpul di sini. Sarah duduk bersila. Dia terluka, sangat serius. Ibu, kenapa ibu tidak membunuh Duan? Kenapa ibu tidak menghancurkan klan Keos? Arjuna bertanya. Sarah tampak serius, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Duan memiliki Endless Heart. Jika dia tidak memiliki Endless Heart, aku bisa membunuhnya dengan membayar harganya. Jika dia menggunakan Endless Heart, aku tidak bisa membunuhnya. Dalam pertempuran di bagian terdalam dunia gelap ini, baik Sarah maupun Duan tidak dapat saling memusnahkan sepenuhnya. Kekuatan mereka setara satu sama lain. Astan berkata, hasil ini tidak buruk. Setidaknya kita manusia tidak akan lagi bersembunyi dan dapat bertindak secara terbuka di wilayah yang tak terbatas. Meskipun klan Keos sebelumnya tidak pernah memerintahkan untuk menekan umat manusia, semua ras besar secara diam-diam menargetkan umat manusia untuk menyenangkan klan Keos. Pada zaman ini, umat manusia mengalami masa-masa sulit. Sekarang Sarah telah membalikkan keadaan. Sejak saat itu, klan Keos hidup berdampingan dengan ras manusia. Adapun kebencian antara kedua kelompok etnis itu, untuk sementara waktu mereda. Bukannya umat manusia tidak ingin menghancurkan klan Keos, tetapi umat manusia tidak punya kekuatan untuk melakukannya sekarang. Jika umat manusia ingin menghancurkan klan Keos sepenuhnya, diperlukan periode akumulasi dan sedimentasi. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah ras manusia berbagi keberuntungan dengan klan Keos, banyak orang kuat lahir dalam ras manusia. Dan di suatu tempat di dunia yang gelap, seorang pria duduk bersila di puncak gunung. Puncak gunung itu gersang, tanpa tanaman apapun, dan terbuat dari bebatuan yang telah terkikis oleh kabut hitam. Ada beberapa prasasti magis di sekitar tubuh pria itu, dan auranya sangat kuat. Setelah sekian lama, lelaki itu perlahan membuka matanya dan perlahan berdiri. Pria ini adalah Wutian dari klan Keos. Dulu Dunsing ingin mengorbankan dia. Julian menyelamatkan hidupnya, jadi dia pergi jauh ke alam kekacauan dan berkeliaran di sana. Akhirnya, dia mendapat keberuntungan secara kebetulan. Setelah mendapat keberuntungan, ia pergi ke dunia gelap untuk berlatih. Kini setelah satu era berlalu, tingkat kultivasinya juga telah maju pesat, dari alam kekacauan primordial setengah langkah awal ke alam kesatuan kekacauan primordial saat ini. Wutian masa kini bukan lagi seorang pemuda. Sekarang dia telah menjadi pria setengah baya. Meski dia tampak setengah baya, dia masih memiliki beberapa uban di kepalanya. Dia tidak lagi semuda dulu, dan matanya kini dipenuhi oleh perubahan waktu. Kondisi kekacauan kembali menjadi kesatuan. Wutian berbicara lembut. Setelah mencapai taraf kultivasi tertinggi, suasana hatinya sangat tenang, tanpa gangguan apapun. Apakah ini teknik memperbaiki surga? Dia bergumam pelan. Meskipun aku telah mencapai alam kultivasi tertinggi, aku telah kehilangan segalanya. Jika aku bisa memilih, aku lebih suka tidak memiliki kekuatan tertinggi ini, alam yang belum pernah ada sebelumnya ini, dan hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan wanita yang aku cintai. Wutian memejamkan matanya, dan beberapa air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Sebuah suara dan bayangan muncul dalam pikirannya. Bahkan setelah sekian lama berlalu, dia tidak bisa lagi melupakan wanita ini. Tetapi dia tahu dia tidak akan pernah bisa kembali. Wutian melangkah ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia yang gelap ini. Meskipun ketidakterbatasan itu luas, tidak ada tempat baginya untuk berdiri. Ia berkelana ke 10 dunia yang tak berujung, namun ia tidak tahu di mana ia akan menetap atau di mana ia akan membangun rumahnya. Akhirnya, ia menetap di dunia gelap di luar alam tanpa akhir.
Dengan pikiran, gunung dan tanah suci muncul di dunia yang gelap ini. Inilah Gunung Penyesalan. Wu Tian berbicara lembut. Saat suaranya menyebar, sebuah prasasti batu muncul di luar gerbang gunung, di mana terukir dua karakter yang tampak seperti manusia. Dua kata ini penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Wu Tian menamakan tempat ini Gunung Penyesalan, dan dia adalah Kaisar Penyesalan. Kehancuran melambangkan penyesalan. Saya menyesali itu. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan memilih menguasai dunia, dan tidak juga akan memilih menjadi jenius dari klan Chaos. Dia hanya akan memilih menjadi karakter kecil yang tidak dikenal dari klan Chaos. Waktu berlalu cepat. Lebih dari satu era kemudian, Zhang Taichu muncul. Setelah Zhang Taichu muncul, dia mengetahui apa yang terjadi di era ini. Klan Kekacauan, Gunung Kekacauan. Kata, kematian, yang sangat besar muncul di Gunung Kekacauan milik klan Kekacauan. Di bawah pengaruh kata-kata ini, klan Chaos gemetar dari atas ke bawah. Duan, keluarlah dan mati. Sebuah suara yang dipenuhi kemarahan dingin terdengar. Zhang Taichu datang dan membunuhnya. Pertempuran kembali terjadi. Lokasi pertempuran ini masih di dunia gelap. Pertempuran ini dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Dalam pertempuran ini, Zhang Taichu memperoleh kemenangan besar. Bahkan Duan yang memegang hati tak berujung masih dikalahkan oleh Zhang Taichu. Namun, Zhang Taichu tidak membunuh Duan. Ada banyak alasan mengapa dia tidak membunuh Duan. Meskipun dia tidak ikut serta dalam pertempuran untuk membunuh para setan jahat dari luar angkasa, dia juga mengetahui kengerian para setan jahat dari luar angkasa. Dia juga tahu bahwa setan jahat dari luar angkasa akan kembali suatu hari nanti. Duan, aku tidak akan membunuhmu. Pertama, setelah Anda menjadi penguasa abadi, Anda peduli terhadap penduduk 10 alam dan tidak melakukan hal ekstrim apapun. Kedua, iblis jahat dari luar angkasa akan kembali di masa depan, dan aku tidak ingin Wu Ji kehilangan orang kuat. Ketiga, aku merasakan bahwa jiwa Julian masih ada di sana. Dia belum mati. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Zhang Taichu dapat merasakan bahwa jiwa Julian sangat hadir, tetapi dia tidak dapat merasakan di mana jiwa Julian berada. Jika tidak, Duan akan hancur hari ini. Duan kembali ke Gunung Kekacauan milik klan Kekacauan karena malu. Setelah kembali, dia mengasingkan diri dan tidak pernah muncul di klan Chaos lagi. Tahun-tahun berlalu perlahan dan waktu berlalu tanpa suara. Di bawah kepemimpinan Nenek Sarah, umat manusia bangkit dengan kuat. Zhang Taichu juga muncul di domain Hongmeng dan mendirikan kuil Tao di Gunung Suci Hongmeng di domain Hongmeng. Ia dikenal sebagai Kaisar pertama. Di ujung dunia gelap, tersiar pula kabar bahwa Kaisar Penyesalan dari Gunung Penyesalan juga menjadi tersohor, dan menjadi setenar Duan, Sarah, dan Zhang Taichu. Bersambung.